Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekolah paralegal Sukni Tumi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perselisihan ataupun persidangan pemeriksaan permohonan PKPU dan kepailitan. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam perkara hubungan kerjasama, hubungan bisnis, tentunya bisa saja kadang terjadi perselisihan yang diakibatkan salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya. Misalnya dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran. Nah, bagaimana pihak-pihak dapat bertindak atau dapat mengamankan, dapat memastikan bahwa investasi maupun usahanya bisa dapat terus berlangsung, atau bahkan bisa juga meminta penundaan atas pembayaran kewajiban. Nah, dalam dasar hukum untuk PKPU dan kepailitan ini ternyata ada peluang bagi para pihak, baik itu debitur maupun kreditur yang ingin mengajukan PKPU bahkan kepailitan jika memang ada kendala dalam bisnisnya. Lalu yang pertama ingin kita coba kupas adalah pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari literasi kita dapatkan bahwa dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kita jelas mendapat arahan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah yang pertama dari debitur sendiri dengan syarat memiliki lebih dari satu kreditur dan dipandang debitur sudah tidak dapat lagi atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang kepada kreditur. Nah, itu salah satu pihak yang dapat mengajukan PKPU. Yang kedua, kreditor. Kreditur juga bisa mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur yang diperkirakan memang tidak dapat melanjutkan pembayarannya. Nah, selanjutnya di manakah permohonan PKPU diajukan? Permohonan PKPU ini dapat diajukan ke pengadilan khusus yang memang mengadili perkara ini, yakni pengadilan niaga di pengadilan negeri setempat, dan permohonan PKPU ini harus ditantangani oleh debitur bersama-sama dengan advokat yang mempunyai izin praktek. Nah, lalu bagaimana mekanismenya permohonan PKPU misalnya yang dilakukan oleh debitur? Itu haruslah dilampirkan dengan beberapa dokumen seperti daftar uraian mengenai harta, utang, piutang, lalu dokumen surat-surat yang dapat membuktikan penjelasan tersebut, lalu juga jika ada rencana perdamaian agar lebih cepat prosesnya. Lalu bagaimana tahapan proses yang akan dilakukan oleh pengadilan? Dalam PKPU ini ada dua tahapan penting yang harus kita jalani, harus kita pahami. Yang pertama adalah tahapan proses PKPU sementara. Nah, PKPU sementara ini merupakan wewenang putusan dari pengadilan niaga yang harus dibuat paling lambat 3 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan. Dan putusan pengadilan niaga atas PKPU sementara ini berlaku selama hanya 45 hari, rekan-rekan. Berikutnya adalah tahapan proses PKPU tetap. Nah, disinilah dimulai dilakukan pemanggilan pada debitur dan kreditur melalui pengadilan niaga untuk melaksanakan sidang. Sidang itu diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45, artinya sejak berakhirnya masa dari PKPU sementara.
Ya, apa tujuan dari sidang tersebut adalah untuk memutuskan apakah debitur itu dapat diberi PKPU tetap atau tidak, dengan cara memberikan kesempatan kepada para debitur maupun kreditur untuk mempertimbangkan melakukan proses perdamaian. Nah, lalu selanjutnya fokusnya adalah melaksanakan perdamaian. Dalam perdamaian ini tentunya yang harus disampaikan adalah proposal restrukturisasi utang dan restrukturisasi usaha yang akan dilakukan. Nah, dalam rencana perdamaian ini PKPU tetap harus mendapatkan persetujuan dari minimal lebih dari setengah kreditur konkuren atau sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh yang hadir yang memiliki tagihan 2/3, ya. Nah, rencana perdamaian ini harus juga disetujui oleh para kreditor, karena jika nanti rencana perdamaian ini ditolak, maka selanjutnya adalah pengalihan niaga harus menyatakan debitur ini pilot. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama dalam hal terkait prosedur maupun pemeriksaan dari permohonan PKPU dan kepailitan, di mana kalau kita bicara mengenai permohonan kepailitan, ini sudah jelas bahwa sejak permohonan didaftarkan, lalu pengadilan akan mempelajari permohonan tersebut, dan sidang ini harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak pendaftaran, ya. Dan selanjutnya yang cukup penting bahwa putusan permohonan pilot yang diajukan tadi harus diputuskan oleh pengadilan itu 60 hari sejak didaftarkan, ya. Itu disebut dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Terlebih lagi bahwa dalam atas putusan pilot ini oleh pengadilan niaga ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding, ya teman-teman. Yang dapat dilakukan adalah langsung upaya kasasi, dan jika kasasi nanti juga tidak berujung pada kesepakatan, maka peninjauan kembali juga dapat dilakukan. Demikian, ya, paparan kami mengenai sidang pemeriksaan untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kepailitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.